Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wiku Aji Sugiri selaku dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam serta teman-teman kelas MPIB yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenalkan, saya Arina Sabila selaku moderator pada pagi hari ini, serta anggota kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Rizal Nur Mahmudi, Azroh Rambu Humairah, Amalia Nuril Maulidiyah, Salsabila Febri, serta Ami Kisworo. Adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu inovasi bidang ketenagaan pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara pada diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari kelompok 5, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, serta yang terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka diskusi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi dari kelompok 5. Materi yang pertama yaitu arti inovasi ketenagakerjaan yang akan disampaikan oleh Rizal Nur Mahmudi. Kepadanya saya persilahkan. Baik. Untuk materi yang pertama yakni arti inovasi ketenagaan pendidikan. Inovasi secara konseptual dapat dijelaskan suatu ide baru dalam konteks sosial tertentu atau pengenalan hal-hal baru, masukan, pembaharuan, baik invention dan discovery maupun berupa ide, gagasan, metode, dan alat. Adapun tugas-tugas tenaga kependidikan dijelaskan pada pasal 27 ayat 1, yakni melakukan kegiatan mengajar, meneliti, melatih, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu hakikat dan jenis pendidik dan tenaga pendidikan yang akan disampaikan oleh Amalia Nuril Maulidiyah. Baik, terima kasih pada moderator. Materi selanjutnya ialah hakikat dan jenis pendidikan dan tenaga kependidikan. Hakikat kependidikan dan tenaga pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 terkait Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidik ialah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Tenaga kependidikan sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok warga yang mendedikasikan diri serta diangkat untuk membantu pelaksanaan pendidikan. Tenaga kependidikan berkecimpung pada manajemen, pengendalian, pengembangan, supervisi, serta pelayanan teknis untuk menunjang mekanisme pembelajaran. Yang kedua ialah jenis-jenis pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah jenis-jenis kependidikan. Yang pertama ada guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen. Dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan teknologi dan sains melalui pendidikan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ialah konselor. Konselor sendiri ialah salah satu jenis pendidik yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan dan konseling terhadap siswa. Yang keempat ialah pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal. Yang kelima ialah Widyaiswara, yaitu merupakan pegawai negeri sipil atau PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mendidik, mengajar, atau melatih pegawai negeri sipil atau PNS pada lembaga pendidik dan pelatih diklat atau pemerintahan. Yang keenam yaitu tutor. Tutor memiliki arti orang yang memberi pelajaran tuntunan bagi seseorang atau sekelompok siswa dalam pembelajaran. Yang ketujuh ialah instruktur, merupakan seseorang yang bertugas memberikan pengarahan kepada anggota dalam seminar pelatihan. Dan yang terakhir ialah fasilitator, yaitu orang yang bertugas membantu seseorang dalam memahami tujuan dan menolong mereka menghasilkan rencana guna mencapai tujuan yang diharapkan. Jenis yang selanjutnya ialah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah tenaga struktural, yaitu tenaga kependidikan yang menduduki jabatan tinggi atau pimpinan yang bertanggung jawab serta langsung maupun tidak langsung dalam lembaga pendidikan. Yang kedua ialah tenaga fungsional, merupakan tenaga kependidikan yang pada aplikasi pengerjaannya membutuhkan keterampilan akademis pendidikan. Dan yang terakhir ialah tenaga teknis kependidikan. Tenaga kependidikan yang dituntut kepiawaian dalam bidang teknis, operasi atau teknis administratif. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Amal atas materinya. Materi selanjutnya yaitu komponen pendidikan yang akan disampaikan oleh Mas Amik Kisworo. Dan selanjutnya ialah tentang komponen pendidikan. Seperti yang kita tahu, komponen pendidikan memiliki 6 komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi pola interaksi. Sedangkan komponen terintegrasi terutama pada tangan pendidik dengan berbagai kemampuan dan keterbatasan mereka. Komponen pendidikan tersebut adalah tujuan, pendidik, secara didik, isi atau materi, kondisi lingkungan, dan perangkat pendidikan. Dimulai dari tujuan. Dalam dunia pendidikan, tujuan mempunyai fungsi sebagai arah yang akan dijalani dalam kegiatan pendidikan. Apabila tujuannya sudah tertata, maka komponen pendidikan yang lainnya serta berbagai aktivitas dapat berpegang teguh kepada tujuan, karena efektivitas proses pendidikan selalu diukur dengan apakah ia dapat mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ialah pendidik. Di sini adalah individu yang mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tingkah laku siswa. Dari pendidik dapat kita bedakan menjadi pendidik alami, yaitu orang tua, dan pendidik karena jabatan, yaitu guru. Dan selanjutnya ialah peserta didik. Secara formal, seorang peserta didik adalah orang pada tahapan pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalnya membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha untuk maju melalui kurikulum pada lintasan, tingkat, dan jenis pendidikan tertentu. Untuk selanjutnya adalah isi atau materi. Jika kita sebut sebagai kurikulum juga salah satu konsep yang harus dikuasai guru agar tetap kompeten. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kurir, Yunani yang berarti pelari, dan kurer yang berarti tempat untuk balapan. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga Romawi kuno di Yunani yang berarti jarak pelari yang harus diatasi dari garis start sampai garis finish. Selanjutnya yang terakhir ialah lingkungan pendidik.
Dan selanjutnya ialah lingkungan pendidikan, di mana bisa kita simpulkan bahwa waktu dan ruang yang mendukung kegiatan pendidikan itu disebut sebagai lingkungan pendidikan. Proses pendidikan dapat berlangsung di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Ketika berada pada lingkungan yang mendukung, siswa dengan potensi yang berbeda akan tumbuh secara optimal. Lingkungan yang kondusif adalah kurikulum tersembunyi dari latar belakang pendidikan. Jadi lingkungan yang kondusif itu adalah merupakan salah satu unsur kurikulum yang tersembunyi untuk suatu pendidikan. Yang terakhir, alat pendidikan adalah pendukung pelaksanaan pendidikan dan bertindak sebagai fasilitator bagi pendidik untuk memberikan bahan ajar kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Agar tercapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien, menggunakan bahan dan metode yang tepat. Dengan begitu, dapat tercapainya tujuan dari proses pendidikan tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Materi yang selanjutnya yaitu guru serta multiperannya yang akan disampaikan oleh Mbak Salsabila Febri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya itu guru dan multiperannya. Guru adalah pendidikan yang profesional bagi para pelajar dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Semboyan tentang pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang 3 asas pendidikan, yaitu yang pertama, in garso sum tulada, artinya seorang guru dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswa-siswinya. Yang kedua yaitu ing madya mangun karsor, yang berarti di tengah atau bersama-sama dengan siswa-siswinya. Dalam asas ini, guru diharapkan dapat aktif bekerja sama dengan siswa-siswinya dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir yaitu tuturi handayani, yang berarti di belakang. Dalam asas ini, guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi serta peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa guru yang profesional adalah orang yang terlibat dalam pendidikan, yang tugasnya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dari guru kepada peserta didik. Akan tetapi, guru memiliki tugas untuk mengarahkan peserta didik selayaknya orang tua mereka di sekolah. Adapun peran guru dalam proses pembelajaran atau dalam pendidikan, diantaranya sebagai konservator atau pemelihara. Yang kedua itu sebagai transmitor atau penerus sistem nilai-nilai. Yang ketiga yaitu sistem transformator atau penerjemah sistem nilai. Yang keempat yaitu sebagai perencana atau planner. Yang kelima yaitu sebagai manajer proses pembelajaran. Yang keenam yaitu sebagai pemandu atau direktor. Yang ketujuh yaitu sebagai organisator atau penyelenggara. Yang kedelapan sebagai komunikator. Yang kesembilan sebagai fasilitator. Yang ke-10 sebagai motivator, dan yang terakhir sebagai penilai atau evaluator. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun materi yang terakhir yaitu mengenai penghambat inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Mbak Azroh. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan 6 faktor utama faktor-faktor perhambat inovasi, yaitu yang pertama adalah estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Yang dimaksud di sini ialah yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan dalam proses difusi. Di antaranya itu tidak tepatnya dalam mempertimbangkan implementasi atau penerapan inovasi. Kurang adanya kerjasama antara pelaksana inovasi, baik itu antara guru dengan guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Tidak adanya persamaan pendapatan tentang tujuan apa yang akan dicapai. Tidak jelasnya struktur dalam pengambilan keputusan dan kurang adanya komunikasi. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi. Yang dimaksud dari konflik dan motivasi di sini ialah hambatan yang diakibatkan dikarenakan adanya masalah pribadi, seperti adanya perbedaan pendapat antara pelaku inovasi. Yang ketiga yaitu inovasi tidak berkembang. Tidak adanya usaha dalam mengembangkan inovasi hambatan ini yang disebabkan oleh lambatnya material yang diterima, alokasi dana yang tidak tepat, dan terjadinya inflasi.
Yang keempat yaitu masalah keuangan. Yang menjadi hambatan dalam keuangan diantaranya yaitu tidak tersedianya dana subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah. Adanya penundaan dalam pemberian dana yang dilakukan bendahara di lembaga madrasah. Dan yang kelima yaitu penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Kita tahu bahwa dalam inovasi akan selalu ada pro dan kontra. Karena ini sudah menjadi warna tersendiri dari adanya sebuah inovasi. Yang dimaksud dari penolakan inovasi di sini adalah bukan karena kurangnya dana maupun adanya permasalahan personalia, tetapi penolakan di sini yaitu karena adanya beberapa faktor, yaitu adanya pertentangan dalam memandang inovasi dan tidak percaya masyarakat akan masuknya inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan sosial. Faktor ini adalah faktor terakhir yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu hubungan antara tim pelaksanaan inovasi dan hubungan dengan masyarakat yang disebabkan oleh adanya ketidakharmonisan antara anggota tim pelaksanaan inovasi pendidikan serta kurangnya suasana yang dapat menimbulkan terjadinya pertukaran pikiran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kelompok 5 atas pemaparan materinya. Kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan membacakan peraturan pada sesi kali ini. Yang pertama yaitu pertanyaan dibuka untuk 3 pertanyaan saja dan akan ditampung terlebih dahulu. Yang kedua yaitu saat bertanya, penanya harap on mic serta menyebutkan nama serta asal kelompok. Dan yang ketiga yaitu audien diharapkan tenang saat diskusi berlangsung. Itulah aturan pada sesi kali ini. Kemudian dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya harap on mic serta menyebutkan nama dan asal kelompok. Saya izin bertanya. Baik, untuk Mbak Bilkis, untuk menyebutkan nama serta asal kelompok. Ya, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Bilkis Nabila Istiqlaliani, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, apa saja peran siswa dan tenaga pendidik agar inovasi dalam bidang pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rancangan atau rencana awal? Apakah bisa dipahami? Untuk kelompok 5, apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Baik, terima kasih Mbak Bilkis atas pertanyaannya. Kemudian teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan on mic. Baik, Mbak Lisa. Baik, saya Lisa Nur Alif Alfiatin dari perwakilan kelompok 7. Pertanyaan saya, bagaimana cara menanggulangi bidang ketenagaan pendidikan pada saat ini? Karena tidak sedikit tenaga pendidikan yang kurang inovasi dan kreatif. Apakah bisa dipahami? Dari kelompok 5, apakah bisa dipahami? Ya, bisa dipahami. Bisa. Masih ada satu pertanyaan lagi, siapa teman-teman yang ingin bertanya? Baik, Mbak MK. Saya MK Risma Sakina, perwakilan dari kelompok 6. Pertanyaan saya, bagaimana jika peserta didik, di sini kan dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan berperan sangat penting dalam perkembangan peserta didik tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana jika peserta didik tersebut tumbuh di lingkungan yang kurang mendukung, semisal orang tuanya pemabuk atau kurangnya dukungan pendidikan dari orang tua? Apakah peserta didik tersebut bisa tumbuh secara optimal layaknya peserta didik yang tumbuh di lingkungan yang mendukung? Terima kasih. Apakah dari kelompok 5 bisa dipahami? Bisa. 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 Baik, kemudian dipersilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan tadi. Atau dari teman-teman mungkin yang ingin menjawab terlebih dahulu, persilahkan.
Monggo dari kelompok 5 atau dari teman-teman. Izin menjawab. Izin Baik, menjawab, Mas. moderator. Ya, silakan. Oke, mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak MK ya. Jadi konteksnya apakah peserta didik yang keluarganya kurang kondusif dan lingkungannya juga apakah bisa optimal dalam berkembang? Jawabannya ialah tidak atau belum bisa secara optimal. Karena di sini telah disebutkan bahwa lingkungan ialah salah satu yang memengaruhi pendidikan seseorang. Maka dari itu di samping situ keluarganya juga kurang kurang kondusif juga untuk membentuk mental anak, karena dalam pendidikan keluarga di mana situ ada bisa kita sebut golden age, di mana umur 1 sampai 8 tahun itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhannya di dewasa nanti. Maka bisa dikatakan jawabannya ialah tidak bisa berkembang secara optimal karena terdapat kekurangan di mana keluarganya tadi yang kurang kondusif dan juga lingkungannya yang juga kurang kondusif. Jadi jawabannya apakah bisa optimal? Tentu tidak atau belum bisa secara optimal. Begitu. Mungkin teman yang lain ada yang ingin menambahkan lebih baik. Silakan. Apakah bisa dipahami Mbak MK atau mau menyanggah? Sudah bisa, terima kasih. Baik, dari teman-teman, adakah yang ingin menambahi atau menyanggah? Oke, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Dari kelompok 5 atau mungkin dari teman-teman yang ingin menjawabnya terlebih dahulu. Monggo dari kelompok 5 atau dari teman-teman. Baik, saya izin menjawab. Baik, Mbak Salsa, monggo. Dari pertanyaan Mbak Vivi tadi, bagaimana cara menanggulangi bidang ketenagaan pendidikan pada saat ini? Karena tidak sedikit tenaga pendidikan yang kurang inovatif dan kreatif. Mungkin salah satu caranya itu dengan berbagi atau mungkin berdiskusi dengan guru lainnya. Seorang guru dianjurkan untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan guru-guru lain. Dengan begitu, seorang guru dapat menemukan ilmu baru atau inspirasi dari pengalaman yang dialami oleh sesama guru. Selain itu, guru juga dapat saling membantu dan saling memberikan masukan. Dari komunikasi itu, dapat tercipta pula ide kreatif baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Apakah dapat dipahami? Mbak Vivi, apakah bisa dipahami atau ingin menyanggah? Terima kasih, sudah. Adakah teman-teman yang ingin menambahi atau ingin menambah? Monggo dipersilahkan.
Baik, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang terakhir, monggo kelompok 5 yang ingin menjawabnya atau dari teman-teman yang ingin menjawabnya terlebih dahulu. Monggo dari kelompok 5 atau dari teman-teman. Teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Mungkin saya akan menambahkan jawaban untuk jawab apa saja peran pendidik dan peserta didik dalam agar apa tadi soalnya agar Yang kurang kreatif yang kurang kreatif dan ia menanggulangi tenaga pendidikan yang kurang kreatif. menanggulangi mungkin di sini kan memanfaatkan fasilitas yang ada. Bisa jadi di situ ada media sosial, game, dan referensi-referensi seperti komik. Nah, pokoknya di situ sebagai tenaga pendidik yang diupayakan ialah mengasah kreativitas terlebih dahulu, di mana di situ bisa mengeksplor hal-hal tentang hal-hal yang sedang tren atau cara main yang baru dengan proses pembelajaran yang baru juga. Maka di situ bisa dijadikan referensi bagi pendidik tenaga pendidik untuk mengaplikasikan kepada apa yang dia eksplor tadi kepada peserta didik agar dalam proses pembelajaran adanya kreativitas dan inovasi dalam proses tersebut. Maka upayanya ialah dengan mengeksplor hal terbaru atau yang sedang tren dan menggabungkannya dengan proses pembelajaran pada saat proses tersebut dilakukan di dalam kelas. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Apakah bisa dipahami Mbak Vivi atas tambahannya? Mungkin dari teman-teman yang ingin menambahi lagi, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Bilkis, dipersilakan untuk kelompok 5 untuk menjawabnya atau mungkin dari teman-teman yang ingin menjawabnya terlebih dahulu dipersilakan.
Monggo dari kelompok 5 yang ingin menjawab. Mungkin pertanyaan bisa diulang, moderator, untuk teman-teman kita kelompok 5. Mbak Bilkis mungkin bisa mengulang pertanyaannya kembali. Ulang. Oh ya. Ya. Apa saja peran siswa dan tenaga pendidik agar inovasi dalam bidang pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rancangan awal? Mas Amik bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa dijawab untuk kelompok 5. Monggo yang ingin menjawab dari kelompok 5 ataupun dari teman-teman. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjawab. Salah satunya cara peran dari peserta didik dan tenaga pendidik agar proses inovasi berjalan sesuai tujuannya. Salah satunya ialah kita ambil dari segi tenaga pendidik. Mereka sebagai tenaga pendidik ialah yang utama kan tugas mendidik, yaitu memfasilitasi peserta didik mencapai kedewasaan, di mana kita di sela-sela proses pembelajaran kita juga menyelipkan nilai-nilai kedewasaan, mandirilah, rajin, cekat, dan tanggap. Lalu untuk selanjutnya ialah setelah mendidik kita juga mengajar. Apa itu mengajar? Memfasilitasi peserta didik menguasai bahan ajar. Itu apa yang kita ajarkan, kita juga harus memfasilitasi mereka agar mereka paham apa yang kita ajarkan. Maka dari itu guru ialah mengajar, yaitu memfasilitasi peserta didik menguasai bahan ajar. Dan untuk selanjutnya ialah membimbing. Jadi setelah mendidik, mengajar, membimbing, itu memfasilitasi peserta didik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi sehingga mencapai kemandirian. Di sini juga sebagai peserta didik, sebagai tenaga pendidik, guru juga harus solutif atau harus tahu permasalahan yang dihadapi siswa. Makanya kita harus selalu berkomunikasi, apakah dia sedang dikerjakan, apakah ada mengalami kesulitan, maka kita harus membimbingnya, mengarahkannya agar mereka bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Lalu dari segi peserta didik, tugas utama peserta didik ialah apa? Ialah belajar untuk mengumpulkan apa yang telah guru sampaikan, lalu apa yang telah mereka ajarkan. Nah, lalu setelah itu
mereka harus menanamkan tersebut dalam kehidupan mereka, sehingga dari apa yang mereka tangkap dan tanam itu timbullah beberapa sikap kedewasaan tersebut, bisa mandiri, rajin, cekat, tanggap, solutif, dan inovatif. Oke, mungkin bisa itu saja, atau mungkin yang lain menambahkan lebih bagus. Silahkan, saya kembalikan kepada moderator. Monggo teman-teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan, moderator. Monggo, Mbak Amal. Jadi siswa sebagai pemeran yang sebagai objek utama dalam pendidikan, siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijen, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Dan siswa sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam inovasi pendidikan, yaitu sebagai pemberi pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, sebagai petunjuk, bahkan guru. Itu saja ya, moderator. Baik, terima kasih Mbak Amal atas tambahannya. Apakah dari Mbak Bilkis bisa dipahami atau ingin menyanggah? Bisa dipahami. Terima kasih. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahi dan ingin menyanggah? Monggo dipersilakan. Baik, apabila tidak ada yang ingin menambahi, kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada diskusi kali ini yaitu inovasi ketenagakerjaan merupakan pembaruan mengenai pengelolaan suatu pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga, penilai, pengembang, pengawasan sampai dengan teknik sumber pembelajarannya. Adapun jenis-jenis pendidik yaitu guru, dosen, pamong belajar sampai dengan fasilitator. Adapun yang disebut dengan tenaga pendidik yaitu seperti tenaga struktural, fungsional, maupun teknis kependidikan. Adapun komponen pendidikan yaitu terdiri dari tujuan, pendidik, peserta didik, kurikulum, lingkungan, serta fasilitas pendidikan. Saat ini guru sangat berperan penting dalam pendidikan yang memiliki multifungsi, yaitu sebagai konservator atau pemelihara, transmitor atau penerus, transformator atau penerjemah, rencana, manajer pembelajaran, pemandu, serta penyelenggara hingga penilai. Adapun inovasi ketenagaan pasti terdapat faktor-faktor yang menghambatnya. Salah satunya yaitu estimasi yang tidak tepat terhadap inovasi, seperti tidak tepatnya dalam mempertimbangkan implementasi inovasi. Adapun faktor yang lain yaitu seperti adanya konflik yang tidak, kemudian inovasi yang tidak berkembang, masalah keuangan, sampai dengan penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Peserta didik yang tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang mendukung mungkin itu kurang optimal, karena pendidikan seorang anak yang pertama yaitu berasal dari orang tuanya. Adapun cara menanggulangi tenaga pendidikan yang kurang kreatif bisa dengan cara berdiskusi serta berbagi dengan guru yang lainnya sehingga muncul ide-ide baru. Bisa juga dengan memanfaatkan fasilitas yang ada melalui mengasah kreativitas dengan hal-hal yang tren sebagai referensi. Adapun peran peserta didik itu yaitu dengan belajar serta menanamkan dalam kehidupan mereka sehingga akan timbul sikap yang baik. Dan peran guru juga sangat mendukung dalam kegiatan proses belajar peserta didik. Demikianlah kesimpulan pada diskusi kali ini. Acara yang terakhir yaitu penutup.
Terima kasih kepada kelompok 5 atas materi pada hari ini, serta saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur.